sama seperti tadi. Kalau kita plotkan, kita dapatkan kurva kalibrasi seperti ini. X-nya itu sebagai konsentrasi, Y-nya sebagai absorbansi. Tapi di alat tadi sudah saya sampaikan kemarin, konsepnya itu dibalik ya. X-nya di sini adalah absorbansi atau transmitansi, Y-nya adalah konsentrasi. Kenapa? Karena kita seringkali ya menghindari kesalahan human error begitu. Jadi kalau absorbansi panjang gelombang itu fix gitu ya, alat bisa mendeteksi itu. Tapi kalau misalkan ada human error, misalkan mau bikin konsentrasi 1 ppm, ternyata yang sebenarnya adalah 1,1 atau 0,9 ppm. Itu kan artinya lebih dari 1 atau kurang dari 1. Itu berarti ada sedikit kesalahan acak yang tidak terhindarkan gitu. Jadi kalau kita bikin konsentrasi 1 ppm pasti tidak tepat 1 ppm, bisa 0,9 atau bahkan 1,1 1,2 ppm. Sehingga alat akan meletakkan kurvanya itu sebagai X-nya ini absorbansi atau transmitansi, Y-nya sebagai konsentrasi. Tapi untuk memudahkan kita kemudian membaliknya ke X-nya sebagai konsentrasi dan Y-nya sebagai absorbansi. Karena yang mau kita cari adalah kalau absorbansinya diketahui, maka konsentrasinya berapa begitu. Ya, dalam bersamaan. Oke, kalau sudah ini saya kira tidak terlalu susah ya. Jadi ini Anda tinggal mengeplotkan saja konsentrasi versus absorbansi sehingga akan didapatkan persamaan ini. Nah, itu persamaan ini hasilnya. Kemudian persamaan itu digunakan untuk menentukan konsentrasi sampel. Nikmah ya, kalau tidak salah. Nikmah ada di sini enggak ini? Nanti kita konfirmasi ke Nikmah ya yang sudah pernah praktikum ya. Oke. Hadir, Pak. Hadir ya. Oke. Ini ada sampel ABCD. Kemudian diukur absorbansinya diperoleh ya 0,536, 0,96 dan 0,57 dan yang D ini 5, absorbansinya 1,175 ya dimasukkan. Ini konsentrasinya ini. Konsentrasi sampel A 3,1 2,9 dan D 5,947. Oke ya. Oke. Nah, ini kenapa sampai dibikin begitu? Ini adalah sebuah studi kasus supaya itu kita memahami itu terutama yang sampel D itu di bagian Anda kebaca enggak saya kasih warna kuning ini ya. Nah, di sampel D itu Anda lihat absorbansinya lebih dari 1. Absorbansinya lebih dari 1. Padahal pada kurva kalibrasi yang kita buat itu absorbansinya tidak satu pun yang lebih dari 1. Dan konsentrasinya 1 sampai dengan 4. Gitu ya. Ya sebenarnya tidak salah ketika Anda, tapi yang perlu Anda perhatikan adalah kalau kurva kalibrasi kita hanya mengakomodasi range konsentrasi dari misalkan 0 sampai dengan 4 atau absorbansinya ya antara 0 sampai dengan 1 itu. Tentu ini tidak logis ya. Tidak benar untuk memaksakan sampel D ini dengan menggunakan persamaan ini, regresi ini. Kita diskusi dengan Nikmah ya nanti ya. Mungkin asisten juga sebenarnya tahu, cuma tidak dikasih tahu kan. Karena ada sampel-sampel yang memang sengaja untuk dibikin sebagai studi kasus. Anda perhatikan di sini. Sampel D itu dengan absorbansi itu dipaksa untuk masuk ke persamaan regresi ini. Kenapa? Ya, kan ini kalau kita jenis konsentrasi sebentar, ini bisa di ini. Saya tidak punya
4. Sementara satu kita tanda kutip ya, intervensinya itu seperti dahulu bahwa kita itu pada pada kurva kali itu mau sudah di sini sampai ke sini. Lebih dari ini kita tidak tahu, bukan tidak tahu karena konsentrasi larutan standarnya tidak atau tidak menjangkau rate yang sampel D. Boleh jadi ya, boleh jadi setelah ini jadi lurus terus. Boleh dia jadi datar begini. Ini boleh jadi ya. Boleh jadi bukti belum kita munculkan dalam kalibrasi. Sehingga itu meskipun ya absorbansinya terukur, Anda tidak dibenarkan untuk masukkan sama deteksi. Kalau Anda menemukan kayak gini, diklik ya. Oke, sebentar. Anda masuk ke persamaan ini tadi, ini si sampel D itu harus diencerkan dulu sedemikian rupa sehingga konsentrasinya itu masuk pada ring daerah ini, kurva kalibrasi ini. Gitu ya. Ini pengalaman teknis di lapangan saja begitu. Jadi kalau sebenarnya kelihatan dari sini ya, absorbansinya 1,175, sementara kurva standar kita tidak pada range yang itu, ya, sebenarnya ini hanya pendekatan ke hukum Lambert-Beer begitu. Tapi apa boleh Pak, kalau kita nambahkan konsentrasi pada kurva standarnya di sini misalkan ada 5, kemudian kurva regresinya bisa menjangkau itu, bisa. Cuma dalam kasus ini kan adalah kurva standar atau kurva kalibrasi yang kita buat itu jangkauannya hanya 1 sampai dengan 4. Gitu. Jika kalau yang D itu mau dimasukkan pada kurva ini, sampel D itu harus diencerkan dulu, sehingga nanti kalau dia diencerkan, itu akan masuk pada range ini ya, antara 0 sampai dengan 4 ini. Tidak lebih dari ini. Karena ini jangkauannya antara 0 sampai dengan 4. Gitu ya, bisa dipahami ya. Jadi kenapa Pak sampel D kenapa masuk dalam percobaan? Ya, ini sebagai sebuah studi kasus. Sama seperti yang atas ini, yang atas. Yang ini, sedang lihat datanya Nikmah, yang saya perpindahan Excel-nya bisa diikuti enggak ini? Saya kayaknya loncat dari datanya Nikmah ke ini, data yang seharusnya dihitung. Oke, sama seperti ini. Kenapa Pak kita disuruh mengukur atau men-scanning panjang gelombang 25 ppm? Jadi supaya Anda punya pengalaman lapangan bahwa ketika Anda mengukur UV vis itu kan selama ini barangkali kalau praktikum sudah langsung disiapkan oleh asisten, panjang gelombangnya sudah diberitahu sekian-sekian. Gitu. Tapi kalau Anda lakukan sendiri akan begini kasusnya. 25 ppm ternyata masih terlalu pekat, sehingga saya coba cari yang ideal masuk di 4 ppm. Artinya kita dapatkan konsentrasi 4 ppm ini untuk digunakan sebagai digunakan sebagai konsentrasi kurva kalibrasi. Begitu. Maksudnya itu ada 25 ppm, ada 4 ppm. Kemudian dibikin kurva ini dicari konsentrasi. Oke.
Saya kembalikan ke sini. Setelah kita dapatkan ini, kita akan mencoba untuk mencoba untuk menghitung yang pertama memvalidasi metodenya ya. Kebesaran enggak ini saya tata sari. Validasi metodenya ya. Validasi metode di sini sebenarnya ada banyak ya, ada uji akurasi, kemudian mungkin yang hari Kamis dengan yang hari Selasa nanti ada yang mengalami, ada yang tidak ya, karena mungkin ada sampel atau pengukurannya yang datanya lebih komprehensif. Pada prinsipnya Anda bisa melakukan uji akurasi. Uji akurasi ini kalau Anda punya pembanding dari reference data atau material, di material ini adalah pembanding yang dia nilainya sudah diketahui. Biasanya namanya adalah CRM, Certified Reference Material, material acuan yang tersertifikasi, jadi sudah sertifikat ya, tidak sembarangan dikeluarkan. Nah, kalau ada itu kita bisa gunakan untuk mengecek apakah metode spektrofotometer itu keakuratannya sampai berapa persen. Kemudian Anda bisa juga melakukan analisis presisi. Presisi itu artinya adalah seberapa baik sebuah pengukuran, metode pengukuran itu menghasilkan data yang ajek atau konsisten. Ya, konsisten. Misalkan Anda bisa perhatikan di yang sampel ABCD ini ya, ada 2,85, 3,1, 2,9 gitu ya. Jadi sebenarnya nanti bisa dipakai untuk analisis presisi. Karena sampel ABC itu pada prinsipnya ya, sebenarnya ya adalah sampel yang sama. Ya. Sampel yang sama dalam artian bukan sama satu sampel dibagi 3 itu tidak ya. Sampel yang sebenarnya si PLP ini menyiapkan sampel ABCD itu misalkan untuk konsentrasi 3 ppm begitu. Nah, maksudnya kenapa sampel ABCD ini berbeda hasilnya? Ini menunjukkan kepada Anda sebenarnya adalah bahwa sebenarnya yang diinginkan dari sampel ABC ini ya, yang untuk menguji ya. Sebenarnya sampel itu kan sudah diketahui konsentrasinya. Untuk melihat adalah apakah ada namanya kesalahan random ya. Kesalahan random itu artinya kan bahwa ada sampel ABC. Satu orang itu disuruh untuk membuat larutan dengan konsentrasi 3 ppm. Ternyata dari 3 larutan yang dibuat itu tidak ada satupun ya sampel yang konsentrasinya menurut hasil pengukuran spektrofotometer itu tepat 3,00 ppm. Tidak ada. Sampel A 2,85, sampel B 3,1, sampel C 2,95. Jadi tidak ada satupun ya. Tapi sebenarnya kan ini harapannya adalah 3 ppm. Sebenarnya data ini hanya untuk menunjukkan kepada Anda bahwa di sini kenapa di alat spektrofotometer UV vis itu persamaannya ketika Anda melakukan nilai penghitungan K-faktor itu dibalik. Jadi yang Y di sini adalah konsentrasi, kemudian X-nya adalah absorbansi, yang K-faktor di bawah ini ya, yang seperti ini. Maksudnya adalah misalkan suatu saat Anda bekerja di bidang quality control, kemudian rekan Anda di pagi hari sudah membuat kurva kalibrasi yang di atas ini, kemudian Anda masuk shift siang atau shift malam atau shift sore, Anda tidak perlu lagi membuat kurva kalibrasi seperti ini. Anda cukup memanggil persamaan ini ke alat, kemudian dengan cara memasukkan nilai K-faktor seperti ini. K-faktornya ya. Nah, setelah K-faktornya didapat, nah ya, sampel yang sama tadi ya. Akhirnya kita dapatkan konsentrasi. Saya perlu konfirmasi ke Nikmah ini. Ketika Anda melakukan K-faktor, ini sampel ABCD-nya itu kan dari sampel yang sama ya. Sampel yang sama kan?
Iya, Pak. kemudian diukur kembali, nah hasilnya inilah mendekati 3,025, 3,28, 3,07 dan sebagainya. Artinya apa? Artinya bahwa kalau yang atas ini, tahu deh yang atas ini kan adalah persamaan regresi linear yang kita buat sendiri ya, bukan alat. Yang atas ini kan bukan alat. Maksudnya, kalau ketelitian antara ini absorbansi, ini konsentrasi, yang kita buat itu, yang kita seakan-akan bahwa ini konsentrasinya harus 1, 1,5, 2, 2,5, dan sebagainya. Itu tidak lebih baik dari ketika namanya adalah inverted ya, inverted kurva atau kurva kalibrasi yang dibalik gitu. Maksudnya dibaliknya itu di sini sebagai konsentrasi Y, kemudian X-nya sebagai absorbansi di alat ya. Nah, alat itu bisa menunjukkan konsistensi ya. Konsistensi itu begini. Nih, lihat. Sebentar, kelihatan tidak di tempat Anda? Sebentar. Oh, ini ternyata hapus ya. Anda bisa melihat di sampel ABCD ini, punya data yang kuning ini, datanya ada 3,02, 3,28, dan 3,07. Artinya apa? Artinya bahwa inverted kurva atau kurva terbalik itu maksudnya tadi yang dibalik ya, absorbansinya sebagai sumbu X dan Y-nya sebagai konsentrasi, itu menghasilkan hasil yang lebih baik berdasarkan perhitungan alat. Gitu ya. Jadi di sini sepertinya ada selisih ya. Kalau kita membuat kurva manual, hasilnya begini, 2,8, 3,14, 2,95 begitu. Sementara yang bawah itu yang menghitungkan itu alat. Yang ini alat yang menghitungkan. Menghitungkan maksudnya begini. Yang atas itu kan diperoleh dari kurva kalibrasi manual yang konvensional. Y-nya sebagai absorbansi, X-nya sebagai konsentrasi. Kalau yang bawah itu dibalik. Alat sendiri yang membalik dan menghitungkan itu. Hasilnya konsisten. Sesuai dengan kenyataan. Kenyataan maksudnya adalah bahwa sampel ABC itu memang disetting sebagai 3 ppm. Dan dia memberikan data yang konsisten di sini. Perhatikan data yang atas dengan yang bawah. Konsistensi bahwa kurva terbalik itu jauh lebih baik daripada kurva yang konvensional. Maksudnya kalau yang bawah itu memang by sistem bahwa alat memang lebih teliti karena di sini adalah yang diukur absorbansinya. Jadi kalau panjang gelombangnya berubah, dia akan ikut berubah. Tapi kalau konsentrasi kan kita salah mengencerkan, konsentrasinya bisa jadi lebih kecil gitu ya. Kalau ternyata kurang, bisa jadi lebih kecil atau lebih besar begitu. Itu maksudnya. Jadi kenapa Anda kalau bekerja nanti disarankan menggunakan yang K vektor yang di bawah, bukan yang manual yang di atas begitu. Di alat sudah menyimpankan persamaannya, kurva yang kayak gini tadi, tapi dia dibalik, versinya dia sendiri. Nanti tinggal dipanggil, sampel-sampel yang nanti Anda akan gunakan ukur, itu akan menggunakan persamaan yang sama sebenarnya untuk kemudian dicari datanya. Sama juga nih yang kasus yang D ini ya, yang D ini juga dia absorbansinya lebih dari 1, ini harus diencerkan dulu. Jadi untuk yang D ini, kalau diencerkan bagaimana? Kalau diencerkan, tadi ya, Anda akan menggunakan rumus pengenceran V1 dikalikan M1 sama dengan V2 dikalikan M2. Artinya, sampel D ini, karena tidak masuk dalam range, dia diencerkan sebanyak volume V2.
V1 itu adalah volume mula-mula. Nah, nanti konsentrasi M1 ini, ya Anda sudah tahu lah ya, adalah V2 dikalikan M2 dibagi dengan T1. Artinya ketika Anda ukur dengan menggunakan spektrofotometer UV vis, nanti akan diketahui konsentrasi M2. Ini yang akan terbaca oleh ini alat. Nah, ini yang akan terbaca. Nah, untuk mengembalikan kepada hasil pengenceran tadi, ya tinggal dipakaikan rumus pengenceran. Maka konsentrasi awalnya yang D ini adalah berapa? Begitu. Tapi ini tidak dilakukan di laboratorium ya, terutama yang praktikum hari Selasa. Kalau yang hari Kamis mungkin agak longgar. Sehingga kemudian kami bikin kebijakan, ya sudah tidak semuanya saja, biar adil begitu. Karena hari Selasa waktunya sangat mepet begitu. Ini tidak dilakukan. Tapi kalau terpaksa D harus diukur, dia itu harus diencerkan. Kemudian nanti konsentrasi D yang sebenarnya itu adalah hasil pengenceran yang tadi, yang diukur dengan spektrofotometer UV tadi, kemudian masuk ke kurva kalibrasi, kemudian dicari dengan rumus pengenceran. Kalau ini dihitung sendiri. M2-nya diperoleh dari ini ya, dari alat. Nanti kayak gini nanti hasilnya sudah diketahui di sini. Bagian ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak? Bagus. Oke. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu kita bagaimana untuk validasi metodenya. Yang mungkin uji akurasi tidak kita lakukan, uji presisi nanti akan disampaikan oleh asisten ya, mungkin oleh asisten. Kalau enggak, yang sudah praktikum ya cari sendiri bagaimana uji presisi dilakukan. Uji presisi itu untuk 3 data ini ya, ABC di ini tadi, sampel ABC ya, sampel ABC. Sebenarnya kalau mau presisi yang yang sebenarnya adalah pengukuran berulang begitu. Jadi presisi itu lebih kepada pengukuran berulang. Sampel yang sama diukur, kemudian keajegan hasil pengukuran itu seperti apa. Oke, sekarang kita masuk ke data yang ada. Yang pertama untuk validasi selanjutnya adalah Anda melakukan uji linearitas. Yang dimaksud dengan uji linearitas itu ya ini tadi. Hubungan antara variabel X dan variabel Y linear tidak. Umumnya dikatakan linear jika dia punya hubungan koefisien korelasi di atas 0,85 begitu, 0,85. Dia dikatakan memiliki koefisien korelasi ya. Meskipun tidak linear banget begitu. Tapi di dalam kasus untuk kurva kalibrasi biasanya diharapkan itu di atas 0,95. 0,95 itu apa? Nilai R-nya ini ya. Nilai R kuadratnya ini. R kuadrat atau R-nya ya. Kalau R berarti ya di akar. Akar dari 0,995. Untuk metode spektrofotometer UV vis yang versi kita ini ya, yang ini ya, bukan yang versinya sih. Kalau versinya si K-faktor yang bawaan dari alat, ini kan ada persamaannya. Pakai itu. Tapi karena kita pakai yang kurva kalibrasi konvensional yang ini ya, kita coba pakai ini ya. Karena ini nanti akan kita bandingkan dengan kolorimetri. Nah, nilai R-nya lebih dari 0,95 artinya dia baik. Kemudian sensitivitas, yang dimaksud sensitivitas adalah kalau dalam kasus ini ya, kalau konsentrasinya berubah, seberapa besar perubahan variabel Y-nya, dalam ini absorbansinya. Jadi kalau semakin baik, semakin sensitif ya, sensitifnya semakin baik, jadi kalau ada ternyata grafiknya misalkan begini, ini grafik ini, kemudian ada yang begini, ya, ini A misalkan, ini yang biru B, yang bawahnya C, yang ini D. Maka dari 3 grafik ini, yang sensitivitasnya baik adalah yang A. Yang B juga. Maksudnya begini, D itu kurang sensitif kenapa? Karena perubahan konsentrasi itu ya tidak terdeteksi dari absorbansinya. Artinya respon alat
Jadi kalau absorbansi saya sebut sebagai respon alat, itu tidak terdeteksi perubahannya oleh perubahan konsentrasi. Misalkan di sini 1 dengan 1,5, ya absorbansinya tidak jauh berbeda. Tapi kalau kita punya grafik yang B ini, 1 dengan 1,5, absorbansinya itu kelihatan. Apalagi yang A, ya. Jadi sebenarnya sensitivitas itu adalah nilai dari slope atau kemiringan, yaitu delta Y per delta X. Tuh, ya. Semakin besar nilai delta Y per delta X, artinya metodenya itu semakin sensitif. Lalu untuk LOD-LOQ-nya seperti biasa ya, nilai Q ini apa? Q ini adalah untuk LOD adalah 3 kali SYX-nya ini seperti yang ada di itu ya, dibagi dengan slope-nya. Slope-nya itu yang mana? Karena kita pakai yang ini, berarti slope-nya yang ini. Atau kalau di sini yang ini, nilai B 0,2067 ya. Nah, itu nanti Anda akan dapatkan nilai LOQ. Kalau Anda tidak paham, Anda boleh menginterupsi saya. Nilai LOD juga sama. Bedanya kalau LOD itu atau LOQ ya. LOD limit deteksi, LOK ya. LOQ itu kuantitasi ya, yang bawah kebalik, LOD sama LOQ. Itu 3 kali 10, 10 dikalikan SYX ini dibagi dengan slope-nya, ketemu yang bawah, atau dibagi dengan B-nya begitu. Ada yang tidak paham? Tidak? Bagus. Jadi LOD, LOQ-nya sudah ketemu, selesai. Berarti kita sudah melakukan validasi terkait kalau mau menghitung presisi nanti pakai data ini, ya ABC ini, ya data ABC yang pakai K-factor atau yang atasnya juga boleh. Kemudian karena nanti kalau kita bandingkan dengan yang kolorimetri ya pakai yang atas ya. Kemudian kita sudah melakukan uji linearitasnya baik dari harga koefisien korelasi nilai R-nya. Kemudian sensitivitas slope-nya didapatkan, LOD, LOQ, limit deteksi, limit kuantitasi sudah ya, SYX dibagi dengan slope. Kemudian LOQ juga sama 3 kali 10, 3 kali 10. 10 dikalikan SYX dibagi dengan slope-nya. Dapat. Oke, tidak masalah. Oke, seperti yang sudah Anda lakukan. Nah, sekarang sampai di spektrofotometri ada pertanyaan? Tidak? Bagus ya, ini udah biasa lah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ini. Kita konfirmasi kepada yang punya data ya, Mbak Nikmah. Oke. Kenapa kita dapatkan, Mbak Nikmah ada enggak ya? Bisa diikuti enggak perubahan? Mbak Nikmah ada? Hadir, Pak. Hadir ya. Kita dapatkan kurva kalibrasi yang ini ya, untuk yang kolorimetri ya Mbak ya, ini ya, yang kolorimetri. Bagus ini datanya turun, naik, turun, turun gitu ya. Ini diperoleh dari mana? Sebagaimana Anda lihat di datanya Mbak Nikmah ini ya. Ini kita bicara kurva standarnya dulu ya sebelum masuk ke sampel. Karena untuk menentukan sampel ini ditentukan oleh konsentrasi ini. Nah, ternyata di sini konsentrasi sampelnya adalah ini kalau punya Mbak Nikmah. Yang seharusnya tadi 3 atau 2,5 punya Mbak Nikmah ketemu 1, 0,5, 1,3 dan 7,3. Dapat dari mana? Pasti dari persamaan ini. Nah, kalau kita keliru membuat kurva kalibrasi, tentu sampelnya juga akan keliru menentukan konsentrasi sampelnya. Sekarang kita lihat dari mana kurva kalibrasi itu dibuat. Itu dibuat dari nilai RGB rata-ratanya yang ini ya Mbak ya. Yang ini ya Mbak. Oke, sayangnya di sini datanya Mbak Nikmah tidak
filter. Ini datanya Mbak Nima atau bukan? Pokoknya saya dapat ini dari asisten lah. Ya mungkin asisten minta ke Anda. Oke. Nah, permasalahannya adalah ini, yang ini ya, saya perbesar. Ini dapatnya dari mana Mbak yang ini? Nah, supaya rekan-rekan juga bisa tahu. Ini. Nilai RGB ini dapat dari mana? Dari aplikasi, Pak. Aplikasi yang kemarin ya? Ya. Ya. Terus gambarnya yang mana? Gambar keseluruhan? Gambarnya itu dipotong di warna yang sama, Pak. Dipotong di warna yang sama ya. Oke. Saya melakukan hal yang sama dengan Anda kemarin ngirim foto ke asisten enggak? Mungkin ada asisten yang minta ke tempat Anda. Itu hasilnya begini, Mbak. Nah, sebentar, saya pindahkan ke bawah ya. Ya. Ini yang kemarin dikirimkan oleh asisten ke saya, data Anda, data diperoleh dari data Anda. Nah ini jadinya ini. Ini persamaan regresinya. Nah, jadinya ini ya. Kekeliruannya ini yang diberikan ke saya, jadi saya hanya dapat datanya cuma A, C, dan D sampelnya. Kemudian gambarnya dapatnya dari mana? Nah, oke, sebentar saya inikan ke sini aplikasinya. Ada yang belum punya aplikasinya? BlueStack namanya. BlueStack. Kalau Anda dicari di Google, saya sedang buka BlueStack, kelihatan tidak di tempat Anda? Oke. Kelihatan di tempat Anda? Color Analysis Pro ini? Apakah terfokus ya? Enggak ya? Bisa diikuti? Bisa, Pak. Oke ya. Saya klik yang Color Analysis Pro ini ya. Oh ya, sebelum masuk ke sini, di file laptop atau di HP saya, kalau di HP atau di laptop. Tapi ketika di Color Analysis Pro kok dicari gambarnya susah ya. Itu Anda harus mengimpor dulu gambarnya dari ini ya. Kalau Anda pakai BlueStack ya, atau emulator yang lain, itu Anda klik di sini, Media Manager ini. Jadi gambar yang Anda peroleh tadi dari hasil praktikum tadi itu klik di sini, misalkan Anda simpan di laptop, ini pilih di import from Windows. Nah, nanti baru diambil di sini, misalkan kita punya apa ini? Praktikum kolorimetri. Nah, ada gambar begini ya. Ini diambil aja Ctrl A, dipilih semua, nanti di open. Karena saya sudah buka ini, nanti di open, nanti akan tersimpan masuk ke sana. Ini data 1 ppm, 1,5 yang hasil foto-foto Anda ini. Nah, kalau sudah, nanti akan masuk ke BlueStack. Ini beberapa yang sudah saya crop ya. Ini yang di crop kemarin. Oke, nah kalau sudah, nanti kita buka dari sini. Kelihatan tidak di tempat Anda? Oke, saya perbesar. Oke, buka yang galeri. Kalau sebenarnya bisa dari kamera ini, cuma barangkali biasanya kalau dari kamera, spek pikselnya kamera itu tidak atau di bawah ininya si aplikasi begitu. Jadi biasanya tidak mendukung atau ada indikator bahwa ini kamera ininya tidak mendukung begitu. Sehingga kita pakai emulator. Kita pilih galeri di sini. Nah, ini kebetulan kemarin sudah saya potong-potong gitu ya. Tapi akan tunjukkan kepada Anda bagaimana caranya untuk kemudian
mengcrop gambarnya. Saya ulangi ya. Ini ada gambar yang crop ini, saya pilih. Nah, saya pilih ambil yang blanko misalkan. Blanko ini mau saya crop. Nah, kelihatan kan di sini mana yang mau di crop. Oke, supaya ininya. Jadi begini, perhatikan. Gambar mana yang Anda pilih? Yang homogen. Homogen itu yang mana sih, Pak? Kalau Anda pilih yang bawah ini, itu ada intervensi bayangan garis ini ya. Garis ini ya, dari belakang, background belakang ini. Sama ada intervensi cahaya yang sangat terang akibat ada pantulan di sini. Dan juga ada daerah zona gelap yang di sini. Sehingga ini tidak direkomendasikan. Pilih aja yang lebih homogen. Misalkan di daerah ini misalkan ya. Saya akan perkecil. Nah, mana sih yang mau saya ambil misalkan di sini. Sampai mentok juga enggak masalah lah. Nah, begini. Anda lakukan ini enggak, Mbak Nikmah? Yang menghitung rekan saya, Pak. Yang pakai aplikasi itu rekan saya. Jadi pakai satu data. Dia pakai ini enggak? Dia sebenarnya enggak harus pakai BlueStack ya, atau enggak harus pakai color analysis. Anda pakai Photoshop pun sebenarnya enggak masalah. Cuma yang jadi masalah adalah memilih area gambar yang mau Anda gunakan datanya. Jadi konsistensinya ya. Jadi kalau dari gambar besarnya tadi kan harus melihat konsistensi daerah mana yang kira-kira homogen, bebas dari pengaruh bayangan gitu ya. Saya ambil di sini misalkan, saya pilih dan. Rekan Anda ada di sini enggak? Ada di sini enggak? Di kelas ini, Mbak Nikmah? Terputuskah? Hadir, Pak. Siapa namanya? Mbak Siska Putri. Siska Putri yang mengcrop ininya? Iya. Ada Mbak Siska? Hadir, Pak. Oke, hadir ya. Oke. Pertama kita bisa lihat ini ya, dah kita crop tadi kan gambarnya begini. Oke, kita ambil misalkan, oh ternyata yang kita crop tadi, dia kelompok besar warnanya adalah namanya adalah biru, ya 98,61%. Kemudian sisanya ini, jadi ini gradasi warnanya itu begitu. Oh ini tidak 100% sebenarnya ya, kelompok warnanya sebenarnya gitu ya. Tapi asumsikan ini kalau dia homogen itu kelihatan dari sini. Oke lah, enggak masalah. Ya, kita akan lihat, ini hanya contoh, kita akan pilih yang ini, klik yang ini. Nah, kita nyari RGB-nya yang mana? Ini di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, karena semuanya sama Pak, gitu kan ya. Artinya bukan sama, beda-beda kan. Di mana kita meletakkan ininya? Sebenarnya ini bergantung kepada Anda memilih objek yang bebas intervensi dari bayang-bayang. Ini tadi kayaknya masih ada intervensi bayang-bayangnya ya, tapi tidak masalah lah. Tapi caranya begitu. Nanti Anda nyari gambar yang dia bebas intervensi bayang-bayang. Lalu pakai yang mana Pak kalau sudah di crop begini gitu ya. Ini namanya cool gray ya, cool gray begini. Ini ada yang ketidak ininya, ya yang tidak homogennya itu di sini, kelihatannya di sini. Nah, kita cek ya. Apakah gambarnya ini relatif ya homogen, tidak harus 100% ya. Tapi kita bisa mengecek dari ini. Kalau saya pindah begini, ini kelompok warnanya ini masih enggak dia. Ya, ini hanya contoh saja ya. Nah, sekarang yang mana Pak kalau yang diambil? Di sini, di sini, di sini, di sini. Bentar, saya kembalikan dulu. Ya. Anda bisa cek di sini konsistensinya, nilai RGB ini yang diambil ya. RGB ini yang atas. Kalau saya pilih di atas ini 167 tertinggi ya. 167 itu siapa? Biru gitu maksudnya. Ada biru, ada hijau, ada merah. 154, 161, 167. Kalau saya pindah ke bawah, ada 171.
169. Ada enggak yang lebih tinggi warna birunya? 167, 168. Oh, saya pakai yang 171. 171-nya tadi mana? Ketemu enggak? Atau kebetulan? Oh, ini dia. Cek ya. Kita ambil yang ini ya, 171 lah. Yang tertinggi. 171. Jadi kenapa pilih 171, Pak? Sebenarnya adalah kecenderungan ya, karena kita sebenarnya tahu bahwa warnanya itu biru, methylene blue itu ya. Kita gunakan sebagai patokan untuk ininya, RGB-nya adalah yang blue-nya paling tinggi. Oke ya, di sini ya. Ini diambil. Berarti nilainya adalah 158, 165, 171. Misalkan begitu. Nah, ini yang digunakan untuk blanko ya. Ini blanko. Lalu untuk yang sorry, kok ditutup lagi. Lalu bagaimana dengan yang sampel? Sampel. Sorry, ini yang dipotong-potong sudah. Kalau yang sampel maksudnya sampel apa, larutan standar maksudnya. Kita cari ini kok cuma 25, 2 ppm, 0. Yang 1 ppm mana ini? Coba saya cari lagi. Kita cari yang tidak ada. Satu ppm mana? Tidak kelihatan ya di sini ya? Tidak ada. Sebentar. Kita cari yang 1 ppm. Oh, di sini. Ini yang 1 ppm ya. Nah, awalnya kan begini ya. Kita bisa mengidentifikasi. Kalau saya ambil di sini, lebih segini. Oke. Nah, di sini masih ini ya, masih kelihatan ini ya, dia masih satu kelompok dengan ininya. Di sini kelihatan cool gray ya, cool gray kelompok. Satu 161 paling tinggi, 162, 163. Ada enggak yang lebih tinggi dari 163? Ya hanya secara manual saja. Kita pilih yang 163, 148, 159, 163. Ini yang 1 ppm begitu ya. Begitu dan seterusnya. Oke. Oke lah, kira-kira ini tidak ada pertanyaan untuk yang BlueStack ini. Saya akan kembali ke yang Excel-nya. Nah, di sini sebenarnya ini hanya untuk patokan saja, patokan yang patokan ini. Jadi saya telah memilih yang area gambar yang homogen. Anda bisa lihat dari kecenderungan ini ya. Sampelnya kan sama begitu. Artinya ini larutan standarnya ya, yang dari standar 1 sampai standar 6 khususnya ya. Oke, blanko itu masuk kategori cool gray ya. Jadi kalau dimasukkan tuh ini. Kemudian yang 1 ppm juga masih satu jenis ini, cool gray.
Perubahan intensitas warna yang sangat mencolok itu terjadi ketika konsentrasinya semakin pekat pada daerah sekitar 2,5 ppm sampai dengan 4 ppm. Ini ya, ini konsisten ya. Konsisten artinya bahwa ini jenis kelompok yang sama, jadi bisa hampir dipastikan gambar yang saya pilih itu adalah homogen. Nanti homogenitasnya kan bisa dilihat dari persentase tadi ya, gradasi kelompok warnanya gitu. Kalau dengan cara begitu tadi, kemudian Anda menghitung nilai RGB-nya ya, dimasukkan misalkan tadi kalau tempat saya yang tadi saya pilih datanya adalah 156, 163, 169, ini untuk belangko, kemudian standarnya 147, 162, 165 gitu ya. Nanti di rata-rata di sini dibagi 3, kemudian setelah dapatkan nilai rata-rata, nanti nilai ini yang kita bikin grafik terhadap konsentrasi ya. Di konsentrasinya karena tadi kita pakai 1 sampai 4 ya sama ya, 1 sampai 4 yang diambil. 0,0-nya dimasukkan enggak? Ya, karena yang di atas tadi tidak dimasukkan, maka yang bawah juga tidak dimasukkan. Yang atas itu yang mana? Maksudnya adalah yang spektrofotometri UV vis. Yang bawah yang kolorimetri ini. Sehingga kita dapatkan persamaannya adalah ini. Ini kalau sudah gambar tidak bisa diklik lagi soalnya. Kita dapatkan yang ini persamanya. Hampir ya tidak berbeda signifikan ya. Kecuali koefisien korelasinya memang lebih rendah daripada yang spektrofotometer UV vis. Kenapa? Ya karena ini bukan instrumen ya, ini adalah manual. Kalau yang di atas ini 0,2067 minus 0544, kalau yang bawah ini ya sudah lumayan baik lah. Nah, dari persamaan itu kemudian digunakan untuk mengukur sampel A dan sampel C. Sama ya, kayak tadi caranya. Sampel A di-crop gambarnya, dimasukkan, dicari nilai RGB-nya, dicari nilai log-nya, jadi kita dapatkan yang ini, A, ini, yang B, yang B-nya ini enggak ada ya Mbak Nikmah? Mungkin ada, cuma mungkin tidak terkirim ke saya ya. Tapi yang intinya yang B itu harusnya ada, kemudian C-nya juga ada, D-nya juga ada dihitung. Sama ya di sini. Di sini juga terlihat bahwa untuk sampel yang D, yang sebagai studi kasus itu tadi, nilai intensitas RGB-nya ini 0,1297 itu di atas nilai ini ya. Nah, yang D ini kalau kita paksakan masuk ke persamaan tadi sebenarnya itu tidak boleh. Tidak boleh kenapa? Karena ini dibatasi range-nya itu antara 0 sampai 0,09. Ini lebih besar dari itu. Sehingga yang D itu kalau ada kasus seperti ini, maka sampel D itu harus diencerkan dulu, baru difoto, baru dihitung nilai RGB-nya. Kalau mau diketahui konsentrasi sampel D aslinya harus menggunakan rumus pengenceran. Hampir sama seperti yang di atas. Nah, dengan menggunakan metode itu tadi, nanti bisa Anda cek lagi Mbak Nikmah dan juga rekan-rekan, itu hasilnya ini ya. Mana tadi? Nih, ya. Kita dapatkan sampelnya adalah ini hasil pengukurannya. Nah, apakah ini sama dengan metode kurva kalibrasi
Ya, metode kurva kalibrasi itu maksudnya yang mana? Metode kurva kalibrasi. Metode spektrofotometri yang atas. Yang atas itu yang ini. Ya, saya hilangkan dulu sebentar. Ini tak close. Oke, saya akan coba close dulu. Sebentar. Ya. Oke, yang ini. Hasilnya adalah yang ini. Sampel A 2,69, sampel C 3,13 sekian-sekian ya. Ini yang pakai metode kolorimetri. Lalu pakai yang metode spektrofotometri berapa? Nih, kita ambil yang ini. Metode spektrofotometri yang ini ya, kita ambil. Tapi sayangnya yang sampel B-nya tidak ada di sini, sehingga tidak saya hitung. Harusnya kalau ada, akan sangat enak untuk dihitung. Nah, oke, sebentar. Nah, ini dia. Kalau menggunakan metode spektrofotometri yang bawah ini, kita dapatkan sampel A 2,8. Metode kolorimetri kita dapatkan 2,69. Sampel C 2,957, metode spektrofotometri 3,13. Sampel B, ini tidak ada ya, sampel di sini B-nya tidak ada, tapi mungkin ada, mungkin saya yang keselip datanya ya, B-nya di mana. Metode spektrofotometri 3,14, ini harusnya ada. Tentu Anda akan bertanya begini, kalau Anda membandingkan dua metode yang sudah baku, misalkan adalah metode spektrofotometri UV vis, kemudian Anda mengembangkan metode kolorimetri, kemudian membandingkannya, pasti pertanyaannya dalam validasi metode adalah apakah ada perbedaan yang signifikan antara hasil pengukuran dengan metode spektrofotometri UV vis dan metode kolorimetri. Nah, untuk melakukan itu kita bisa menggunakan uji beda menggunakan uji T ya. Oke, saya ambil misalkan ini adalah di sini. Oke, sebentar. Ini metode UV ya, UV vis. Kemudian yang ini sampel A di sini. Ini metode kolorimetri. Sorry. Ini sampel ABC-nya ya. Oke. Ini kolorimetri. Misal saya ambil misalkan misal karena sampel B-nya di sini tidak ada sehingga tidak bisa saya hitung, tapi nanti kalau punya nikmah ada bisa dihitung ya ininya. Saya ambil saja misalkan sampel B-nya itu adalah misalkan saja ada gitu. Karena ini tidak ada ya saya ambil angka sembarang. Atau hasil kolorimetrinya kelihatan tidak di tempat Anda ya? Saya perbesar. Oke. UV vis hasilnya ini, kolorimetri hasilnya ini. Kalau kita lihat angkanya, pasti kita akan mengatakan bahwa oh beda ini hasilnya. Yang benar yang mana begitu ya? Ini bukan masalah benar yang mana, bukan begitu. Kita membandingkan metode spektrofotometri UV vis adalah metode baku yang sudah diakui validitasnya. Metode kolorimetri adalah metode baru yang sedang Anda kembangkan sebagai metode alternatif begitu. Jadi Anda seakan-akan sedang melakukan riset atau penelitian. Validasi metode.
Maka kita bisa membandingkan ini dengan menggunakan uji beda. Kalau Anda punya Excel, nanti dipilih yang data analisis, kemudian uji t-test. Bisa pakai yang Pirate atau yang t-test to sample assuming equal variance atau unequal variance ya. Kita pakai yang assuming equal variance. Asumsinya variansinya sama. Apa itu variance? Nanti Anda bisa pelajari di mata kuliah statistika atau di chemometry ya. Nah, ini di sini di Excel akan muncul begini. Variabel range 1 adalah saya pilih yang UV vis, kemudian variabel 2-nya adalah colorimetry, kemudian perbedaan rata-rata hipotetikalnya 0. Baris pertama ini adalah label, sehingga saya centang label. Nilai alfanya adalah 5% atau derajat nilai alfa ya, derajat kepercayaannya 95%. Jadi alfanya, taraf signifikansinya 5%, berarti 0,05. Kemudian datanya akan saya keluarkan di sini. Di sebelah sinilah. Ya, oke. Nah, keluar harusnya keluar. Nah, ini yang dimaksud dengan metode pengambilan keputusan dengan menggunakan data. Jadi harusnya ini adalah keterampilan soft skill yang harus Anda punyai. Yaitu bagaimana Anda menarik kesimpulan atau membuat keputusan berdasarkan analisis data. Kalau datanya begini, apa ada perbedaan antara UV vis dengan colorimetry? Jawabannya pasti ya. Karena angkanya berbeda, 2,8, 2,6, 3,1, 2,9, 2,9, 3,1. Kalau dilihat angkanya berbeda, iya. Tapi apakah perbedaan itu signifikan? Nah, itu yang kita uji dengan menggunakan uji T. Untuk menguji ini kita perhatikan yang nilai ini ya. T start, saya kasih warna kuning, dan T critical ini ya. Pilih yang details ya, karena uji dua arah. Anda mungkin bertanya, kenapa dipilih yang bawah, tidak yang one tail ya? Nanti jawabannya ada di mata kuliah statistika atau chemometry. Kalau Anda ngambil. Oke ya. H0, hipotesis 0, atau hipotesis mula-mula, artinya kita punya dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara metode spektrofotometer UV vis dan metode colorimetry. Anti hipotesisnya ya H1 itu maksudnya ini H0 itu adalah tidak ada perbedaan. Kalau dituliskan berarti UV rata-rata hasil pengukuran UV sama dengan colorimetry. Sementara anti hipotesisnya adalah metode UV tidak sama dengan colorimetry. Ini yang diuji. Hipotesis 0 diterima jika ya nilai T start yang di atas ini, yang kuning ini, itu lebih kecil dari nilai T critical, T kritis yang bawah ini, T critical to tail ini ya, pengujian dua arah. Anti hipotesisnya, yang maksudnya bahwa perbedaannya itu signifikan, ya, itu bisa diterima jika nilai T start itu lebih besar daripada nilai T critical. Ini dasar pengambilan keputusannya. Oke. Warnanya kurang ini ya, terlalu. Saya ambil warna hijau. Oke. Karena nilai T start lebih kecil daripada nilai T critical, 0,4 lebih kecil daripada 2,7, artinya bahwa H0 diterima.
hipotesis 0 diterima. Artinya bahwa pada derajat kepercayaan 95% kita bisa mengatakan bahwa hasil pengukuran UV tidak berbeda signifikan dengan metode colorimetry. Itu kesimpulannya. Nah, itu yang jadi data ini yang nanti Anda tambahkan ke pembahasan. Jadi adalah apakah ada perbedaan yang signifikan atau tidak, ya. Tapi setiap kelompok pasti datanya akan berbeda dan itu akan dipantau oleh asisten. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, jadi kalau sampai di sini sudah selesailah kira-kira begitu. Datanya, pembahasannya nanti Anda berikan narasi begitu ya, dalam bentuk narasi dan juga data. Ini hanya oratoretan lah kira-kira begitu. Nah, sampai di sini Anda akan tahu bahwa ternyata metode spektrofotometer UV-Vis tidak berbeda signifikan dengan data colorimetry. Apakah itu benar? Tidak ya. Tidak, maksudnya begini. Bapak kalau begitu yang belum praktikum itu akan mengarang datanya, kemudian ya ini saya ada metode-metode yang kurang baik. Kalau begitu datanya sudah pakai datanya Nikmah itu kita perbaiki saja. Angkanya diperbesar lebih kecil, intinya bahwa tidak ada perbedaan antara UV-Vis dengan colorimetry. Ya, sehingga diakali, laporannya sudah jadi sebelum praktikum. Tapi nanti karena akan ada studi kasus yang mana ya, yang mana nanti akan dibuat seperti tadi ya, kasusnya 25 ppm dengan 4 ppm, kemudian sampel itu adalah sampel-sampel pengecoh ya, sampel-sampel pengecoh yang kemudian akan menjadikan Anda bisa membuat sebuah argumen naratif terkait dengan studi kasus atau permasalahan-permasalahan pada analisis instrumen khususnya untuk spektrofotometer UV-Vis menggunakan UV-Vis Hitachi yang double beam itu. Gitu ya. Jadi pasti akan ada triki dari kami selaku penyelenggara praktikum ini supaya kemudian mahasiswa tidak mengakali datanya gitu ya. Ya, harapannya adalah Anda mendapatkan data yang sebenarnya, kemudian bisa menarasikan seperti tadi, kenapa kok datanya begini, begitu, terkontrol ya artinya. Kita data yang benar, mana data yang... Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Nanti kalau ada permasalahan di dalam penulisan laporan Anda bisa menyampaikan pertanyaan di grup ya. Nanti sambil kalau ini sudah selesai, kita masih punya waktu, kita akan praktikum daring menggunakan AAS ya, spektrofotometri juga, tetapi metodenya serapan atom menggunakan sampel timbal biasanya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Terima kasih kepada Mbak Nikmah yang sudah berbagi data. Semoga menjadi pembelajaran bagi kita semua. Jadi sekali lagi, ketika Anda mengcrop itu, perhatikan homogenitasnya dan juga bukan gambar keseluruhannya. Jadi kesalahan menempatkan titik itu, kelemahan kolorimetri yang pertama, karena dikerjakan secara manual tentu akan subjektif kepada manusia yang memilih objek gambarnya. Tapi secara garis besar, kelebihan kolorimetri dibanding spektrofotometer UV-Vis kalau memang dia tidak berbeda signifikan adalah metode kolorimetri dengan menggunakan smartphone akan memberikan peluang yang baik bagi Anda sebagai seorang chemist untuk mengembangkan teknologi pengukuran analit hanya dengan menggunakan smartphone. Kenapa? Karena alat spektrofotometer UV-Vis Hitachi itu
harganya satunya itu sekitar 450 juta gitu ya. Kalau smartphone Anda kan paling ya hanya 2 juta, 3 juta, ya paling mahal 25 juta. Kelebihannya seperti itu. Jadi ada apa? Nah, cuma kekurangannya kalau alat itu bisa automatically, kalau di smartphone Anda ada kegiatan-kegiatan manual. Nah, untuk mengatasi kegiatan manual ini, kalau Anda belajar sedikit tentang IT ya, Anda sebenarnya harus tahu juga sedikit tentang IT. Ada peluang Anda kemudian untuk bisa melakukan riset pengembangan ya, entah itu nanti sebagai tugas akhir skripsi atau sebagai proyek yang lainnya. Kemudian Anda bisa membuat sebuah mini project gitu ya, mini project untuk kemudian memanfaatkan smartphone sebagai hanya dengan cekrik kamera, kemudian hasilnya bisa ditentukan. Nah, algoritma untuk menghubungkan antara data, gambar sampai dengan konsentrasi, Anda sudah pahami seperti tadi. Artinya kan sebenarnya hanya sederhana. Tinggal memasukkan persamaan itu ke dalam algoritma sederhana yang kemudian itu nanti kalau di-running akan bisa muncul. Itu juga kan yang sering kita lihat di HP-HP smartphone yang generasi agak akhir ini kan dia bisa mengukur temperatur, bisa mengukur ini gitu ya. Sebenarnya sensor-sensornya tidak canggih-canggih amat begitu ya. Yang rumit itu adalah idenya. Jadi ide itu penting ya. Ide itu penting untuk kemudian Anda berkreativitas dan berkarya. Jadi Anda melihat ada celah, oh ternyata dari pemilihan objek gambar untuk menghasilkan data yang benar, itu ada gap, yaitu kesalahan subjektivitas dari orang. Nah, ini kalau kita atasi dengan IT sedikit saja, itu sebenarnya tidak masalah. Yang kedua, perhitungannya manual. Kalau ini bisa sedikit memasukkan persamaan yang diperoleh, kemudian dimasukkan ke smartphone. Smartphone itu bisa mengukur konsentrasi analit di lingkungan. Nah, itu sebenarnya arahnya ke sana, itu gambarnya. Itu juga yang dilakukan penelitian kakak-kakak angkatan Anda. Terima kasih atas fasilitas Google Meet yang diberikan. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Selamat berpuasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sebentar.